Terus bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah, pada kesempatan ini mari kita bersama-sama bersyukur kepada Allah atas curahan rahmat dan karunia. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang tadi bersyukur dan janji Allah akan ditingkatkan berbagai nikmat yang berikutnya. Hadirin yang dirahmati Allah, niatkan tadi saya katakan tadi sesuai dengan Pak Haji Nulan. Mari niatkan kita talab ilmi yang merupakan bagian jalan surga kita semuanya. Dengan niat yang sungguh-sungguh insya Allah dapat hikmahnya dan juga dapat pahalanya. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, mudah-mudahan yang kita bahas ini merupakan bagian kita untuk mencari rujukan-rujukan agar kita dituntun oleh Allah melalui Quran dan hadis dari Nabi untuk lebih tua mungkin, lebih taat, lebih dekat dan lebih kafah dalam beribadah. Pagi ini alhamdulillah mari kita sama-sama. Mungkin yang ingat boleh ingat-ingat lagi, kalau belum dengarkan. Allah berfirman di dalam Al-Zariyah ayat 56, sesungguhnya Allah menciptakan jin dan manusia tidak ada kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah. Realisasi ibadah tersebut ada manhaj-manhajnya dan seluruhnya telah diatur di dalam Quran dan hadis. Salah satu di antaranya, Allah pun membuat beberapa kriteria di dalam Quran. Seperti apa sebetulnya umat ini, terutama mukmin, untuk dijadikan salah satu contoh dalam kehidupan dan diharapkan mengikuti kriteria itu. Dan akhirnya bagi siapa yang mengikutinya, Allah berjanji akan diberi hadiah. Mari Bapak Ibu ingat aja, saya ingatkan untuk diri saya sendiri paling tidak. Salah satu di antaranya, Allah di dalam surat Al-Furqan ayat 63 sampai 69 sampai akhirnya 75 akhirnya, yaitu Allah memberikan tuntunan pada kita untuk menjadi hamba yang maha pengasih. Dalilnya adalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ibadur rahman alladzi yamshuna 'alal ardh wa nan wa idza khatabahumul jahilun qalu salama ila akhirih. Jadi Allah memberikan tuntunan pada kita, ada karakteristik apa sebetulnya yang tadi hubungannya dengan Ad-Dariyah. Allah menciptakan untuk beribadah pada Allah. Dan setelah itu Allah memberikan kategori pada umatku yang seperti apa yang Allah akan hargai nanti dengan surga ghurabah dalam ayat 75. Salah satu diantaranya karakteristik yang Allah sebutkan, jadilah hamba yang maha pengasih. Ini kata-kata makasih menurut ahli tafsir katanya untuk mendudukkan bahwa ada hamba Allah yang punya klasifikasi yang tinggi. Kan kata maha pengasih sesungguhnya hanya Asmaul Husna itu milik Allah. Tetapi Allah pun memberikan kriteria kepada umatnya untuk menjadi hamba pengasih, yaitu hamba yang lebih tinggi derajatnya dari rata-rata hamba yang lain. Nah ini adalah satu sekaligus diberi karakteristik oleh Allah, dan akhirnya oleh Allah juga diberi hadiah bagi mereka-mereka yang bisa mencapai tingkat itu. Saya akan kutip beberapa ketentuan yang Allah tentukan di dalam Quran itu di ayat 63. Wa ibadur rahman, dan adapun hamba Tuhan yang maha penyayang, maha pengasih, siapa itu? Dia adalah orang-orang yang berjalan di bumi dengan rendah hati. Karakteristiknya seperti itu.
berjalan di bumi dengan rendah hati. Rasulullah berikan contoh dalam hadisnya. Kanjeng Nabi itu kalau berjalan bagaikan berjalan di tangga, sehingga socana matanya tuh nggak melihat kemana-mana, nggak tangga. Kalau tangga pasti akan jatuh dia. Maka Kanjeng Nabi memberikan permisalan. Orang hamba ibadur rahman itu yang ketika berjalan dengan seperti Kanjeng Nabi, yaitu apa? Menunduk dan tidak santai. Siapa coba yang turun tangga santai? Kan tidak. Pasti dia akan menghitung dengan salah penuh perhitungan. Itu isyarat-isyarat, alamat-alamat dari kata-kata berjalan Kanjeng Nabi yang Allah perintahkan. Ciri khas diantaranya menjadi hamba yang maha pengasih. Jadi ketika berjalan dengan rendah hati, sudah tunduk, tidak melihat kemana-mana. Bahkan Kanjeng Nabi memerintahkan, janganlah kamu menjadi orang sombong ketika berjalan menghadap ke atas. Itu juga hadis. Rendah hati artinya apa? Dikisahkan oleh para mufasir. Di sini tentu ketika ada yang menyapa atau mencemooh, terutama orang jahil, maka dia tidak menjawabnya. Sebabnya dengan apa? Dengan salah. Coba bagaimana kita melatih diri ketika berjalan dengan rendah hati, ketika ada yang mencemooh misalnya, berpapasan atau apa, bukannya marah tetapi dengan dijawab salah dan tawadu. Hadirin yang dirahmati Allah, pada para mufassir lain mengatakan juga di situ ada kriteria bagaimana berjalan dengan rendah hati itu dengan sabar. Artinya sabar senantiasa berurutan dengan tertib. Artinya coba kita pikirkan, kalau jalan di tangga, kita 2 tangga dilewat, bermasalah tidak? Akan bermasalah. Berurutan dengan sabar. 1, 2, 3, tidak tergesa-gesa, berjalan tenang. Salah satu saja. Sedangkan menurut Al-Quran ini ada dari mulai ayat 63 sampai 69 banyak kriteria-kriteria yang akan menjadi indikator seperti apa sebetulnya hamba pengasih. Kita satu saja tadi yang pertama, dengan berjalan dengan tenang hati, sabar, tidak menengada, tunduk ketika dihina, dicemooh, dijawab dengan salam. Apa salamnya? Mendoakan. Kita dicemooh oleh lawan cemooh, kita doakan. Luar biasa itu karakter dari ciri khas hamba ibadur rahman. Hadirin yang dirahmati Allah, kalau seperti itu, baru satu saja ini juga di dalam indikator. Di dalam konteks ini Allah juga memberikan permisalan. Anillah fi muridun, tidak melakukan yang bersia-sia. Dalam konteks jalan itu tidak dianjurkan untuk melakukan hal yang sia-sia. Artinya apa? Ya mungkin menggunjing, lalu dan lain-lain itu hal-hal yang sia-sia. Sebaiknya diikuti dengan tawadu, yaitu zikir, senantiasa ingat pada Allah. Mudah-mudahan itulah diantaranya ada 13 sebetulnya karakteristik hamba yang maha pengasih. Kita satu saja dulu, barangkali setiap kita ketika berjalan hendaklah jangan tangga, tapi tunduk. Ketika dicemooh orang lain, diberi salam, didoakan. Ketika kita melakukan sesuatu secara cermat dihitung. Di dalam konteks ini banyak sekali yang memerintahkan kita harus hati-hati dan berhitung. Senantiasa mukmin itu senantiasa selalu dengan penuh perhitungan. Selalu banyak perintah-perintah Allah yang melukiskan bahwa kita orang mukmin itu senantiasa menggunakan akal pikiran dan selalu dalam perhitungan yang teliti dan jeli. Kata Allah pun juga demikian, sangat teliti. Khabirum bima ta'malun. Itu barangkali Bapak sekalian, mudah-mudahan kita dapat mencermati untuk menjadi hamba-hamba yang maha pengasih. Di antaranya mari kita satu saja kita latih diri kita untuk sabar,
berjalan dengan tunduk, santun, tawadu, dan senantiasa menghargai orang lain. Ketika dimarahi pun digunjingkan, malah didoakan. Itu salah satu indikator. Mudah-mudahan ini merupakan bagian dari pelajaran kita, minimal untuk mari kita sama-sama latih diri kita, sehingga Allah akan menjadikan kita umatnya yang maha pengasih. Demikian kami sampaikan, mudah-mudahan ada gunanya. Mari kita akhiri dengan doa. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.